Kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam di Minneapolis, membangkitkan krisis berupa aksi unjuk rasa di ratusan kota AS. Publik marah setelah melihat video viral yang memperlihatkan momen ketika leher Floyd ditindih oleh Chauvin selama hampir 9 menit. Karena aksinya itu, Chauvin tak hanya dipecat dari kepolisian Minneapolis, namun juga ditangkap pada Jumat pekan lalu. Saat ini, dia dijerat dengan 3 pasal, yakni pembunuhan tingkat 3, pembunuhan tingkat 2, dan pembunuhan tak berencana. Sebuah transkrip dari penggawal toko Cup Foods mengungkapkan Floyd diduga membeli barang dengan uang palsu $20 US atau 228.240 perak. Si pekerja yang namanya dirahasiakan disebut sempat meminta korban mengembalikan lagi rokok yang dibelinya karena uangnya diyakini palsu. Namun Floyd disebut menolak dan saat itu sangat mabuk. Tapi si penelepon berseloroh korban tidak meninggalkan lokasi dan tetap di mobilnya. Saya sedang mengirim bantuan. Jika orang itu pergi, telepon kami lagi. Jika tidak, anggota kami tengah menuju ke sana. Jelas petugas 911. Berdasarkan laporan, keluhan kriminal yang dilayangkan kepada Derek Chauvin, penegak hukum sampai lokasi pukul 20.08 waktu setempat. Dikatakan petugas Thomas Lane berbicara dengan Floyd di kursi kemudi. Langsung mengacungkan pistolnya hingga dia melihat tangan di setir. Lane lalu menarik Floyd keluar. Dalam laporan, dia tersebut menolak untuk diborgol. Sebelum akhirnya menjadi patuh, Mahmoud Abu Maile, pemilik toko tempat Floyd menggunakan uang palsu, kepada CNN menyatakan dia segera melihat rekaman di kamera pengawas miliknya. George Floyd berulang kali memberitahu polisi bahwa dia tidak bisa bernapas, di mana dia berulang kali berkata tolong dan mama. Meski begitu, lutut Chauvin tetap berada di leher Floyd. Dengan rekannya yang lain sama sekali tidak mengubah posisi mereka. Mereka memberitahu kepada korban, mengatakan dia baik-baik saja. Respon saat Floyd mengatakan dia tidak bisa bernafas. Baru kemudian, Lane bertanya kepada Chauvin, apakah mereka membalikan posisinya? Tidak, biarkan saja seperti ini, jawab pelaku utama. Dan kemudian mengatakan dia khawatir jika Floyd mengalami excited delirium, yaitu kondisi ditandai tekanan akut, agitasi, hingga kematian mendadak. Dua laporan otopsi dirilis pada Senin ini yang menekankan bahwa kematian George Floyd merupakan pembunuhan. Namun mereka memberi versi berbeda soal penyebab kematiannya. Dalam laporan independen yang diminta keluarga, terungkap Floyd tewas karena sesak napas akibat tekanan berkelanjutan di leher dan punggung. Sementara kantor pemeriksa medis Hennepin County menyatakan Floyd tewas karena cardiopulmoner yang disebabkan oleh kompresi leher. Cardiopulmoner tertahan artinya jantung Floyd telah terhenti. Laporan tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya sesak napas. Menurut hukum yang berlaku, yaitu UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang berbunyi segala warga negara bersamaan berkedudukan dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam pasal 351 KUHP. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.